Baik. Pertemuan yang ketiga, maka kemarin yang pertama hamzah, yang kedua ba, dan yang ketiga adalah huruf ta. Baik, kita lihat pula dari mana dia keluar, apa sifat-sifatnya, kemudian apa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutannya. Baik. Makhraj pada huruf ta. Ya, makhraj pada huruf ta. Makhrajnya adalah tarfu al-lisan. Tarfu artinya ujung, lisan artinya lidah. Maka ujung lidah, ya. Jadi makhraj dari ta ini adalah ujung lidah. Mana tepatnya? Tepatnya adalah ujung lidah, ya. Ujung lidah ditempelkan ke, ya. Sekali lagi, ujung lidah ditempelkan ke usul as-sana al-ulya, tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ya, ini dari segi makhraj atau tempat keluarnya. Sekali lagi, ujung lidah kita ditempelkan ke usul as-sana al-ulya, tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Jadi gigi seri atas, ya, tepat di belakangnya. Gigi seri atas tepat di belakangnya. Jadi ujung lidah kita kena giginya dan kena juga dagingnya di belakang, ya. Maka bunyinya ta. Ta. Okey. Nah, itu dari segi makhraj. Sekali lagi, makhraj dari huruf ta, ya. Silakan saya sampaikan makhrajnya, sifatnya dicatat, ya, biar nanti ada dihafal masing-masing huruf, bisa diketahui dari mana tempat keluar huruf-huruf hijaiyah itu. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Itu makhrajnya. Baik. Sifatnya sekarang. Sifat. Dari sifat yang berlawanan terlebih dahulu. Apa sifat pertama dari huruf ta? Hamas, ya. Jadi huruf hamas itu adalah fahassahu syakhsun sakat. Okey. Hamas dia. Jadi huruf hamas itu fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf. Ada 10, ya. Ada 10 huruf hamas. Dan ta masuk kepada sifat dia hamas. Apa arti hamas kemarin? Mengalirnya nafas. Ya, mengalirnya nafas. Indan nutqi harfi, ketika membunyikan huruf-hurufnya. Taib. Sifat yang kedua, antara syiddah, tawasud dan rokhwah, tak termasuk kepada
syiddah. Tamam. Apa huruf syiddah? Ajid, qattin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Maka ta juga termasuk kepada syiddah. Ta. Baik. Sifat yang ketiga pada huruf ta, antara isti'la dan istifal. Istifal. Istifal juga bisa disebut dengan kemarin istifal juga disebut dengan huruf-huruf tipis. Ya, huruf-huruf tipis. Kemudian yang keempat, antara syiddah dan antara itbaq dan infitah. Infitah. Termasuk kepada infitah. Kemudian huruf ta, antara idlaq dan ismat. Ismat. Tamam. Maka huruf ta memiliki 5 sifat yang berlawanan. Yang pertama hamz, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima ismat. Baik. Ada tidak sifat yang tidak berlawanan pada huruf ta? Sifat yang tidak berlawanan pada huruf ta. Ada? Tidak ada. Tamam. Maka huruf ta memiliki 5 sifat saja. Baik. Kesalahan umum yang sering terjadi pada huruf ta. 1. Yang pertama adalah berlebihan sifat hamz. Berlebihan sifat hamz. Oke, kita lihat sedikit pada hamz dan syiddah, ya, pada hamz dan syiddah. Sifat yang pertama pada huruf ta adalah hamz, dan sifat yang kedua adalah syiddah. Tapi ada peringatan, ya, ada tambih. Kata Syekh Ibnul Jazari, wara'i syiddatan bikafin wabita. Wara'i syiddatan bikafin wabita. Maka peliharalah sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Atau bahasa lainnya, maka lebih dominankanlah, ya, lebih dominankanlah sifat syiddah pada huruf ta dan pada huruf kaf. Oke. Maka sifat tertahannya suara itu mesti lebih dominan pada huruf ta dan huruf kaf daripada sifat mengalirnya nafas. Sekali lagi, hamz artinya mengalir nafas, syiddah artinya tertahan suara. Oke? Sekali lagi, hamz artinya mengalir
nafas, sedangkan syiddah artinya tertahan suara. Maka tertahan suara pada penyebutan huruf ta itu mesti lebih dominan dibandingkan mengalir nafas. Maka kesalahan umum yang sering terjadi pada huruf ta, salah satunya adalah yang lebih dominannya sifat hamesnya. Ini salah. Apa bukti atau contoh terlalu dominan sifat hamesnya? Contohnya adalah dibaca ta. An'amta alaihim. Atau kalimat tatawaffa. Kalau dibaca ta, ti, tu, maka ini berlebihan. Yang lebih dominan malah sifat hamasnya. Ini salah. Dia mesti yang lebih dominan syiddahnya. Maka cukup biasa saja letakkan di makhrajnya, ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas, maka bunyinya cukup ta. Tidak perlu ta. Tamam? Ini dia ya, ada peringatan untuk khusus huruf ta dan huruf kaf. Begitu juga huruf kaf, jangan dibaca ka, ki, ku. Jangan. Biasa saja ka, ki, ku. Ada sifat hamesnya, ada. Mungkin bisa kawan-kawan letakkan ya telapak tangannya di depan mulut, sebut huruf ta. Ta. Ada terasa mengalirnya, ada. Tapi dia tidak dominan. Kalau dominan dia menjadi ta. Ta. Itu lebih dominan sifat mengalir nafasnya, itu salah. Ya, kesalahan umum yang sering terjadi penyebutan huruf ta berlebihan sifat hamas. Kemudian yang kedua, kesalahan juga yang sering terjadi penyebutan huruf ta, kalau tadi berlebihan sifat hamasnya, ada juga yang hilang sama sekali sifat hamasnya. Ya, hilang sama sekali sifat hamasnya. Contohnya kalimat kasabat dibacanya kasabat. Tabbat yada dibacanya tabbat yada, hilang sifat hamasnya. Ini sering sekali. Ya, ini berhubungan dengan sifat hamasnya. Terlalu berlebihan sifat hamas itu salah. Hilang sama sekali sifat hamas juga kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyebutannya. Ini mesti berhati-hati. Baik, berikutnya ta. Ta dia huruf tipis. Ya, ta huruf tipis, maka kaidah membaca huruf tipis mesti senyum. Jadi jangan dibaca an'amta alaihim, ta alai jadi ta, tidak ta. An'amta. Ya, an'amta. Jadi dia huruf tipis. Dan banyak yang membaca huruf ta penyebutannya dibaca huruf tebal. Ini tidak boleh. Setidaknya tiga itu kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf ta. Berlebihan sifat hamas atau hilang sama sekali sifat hamas, itu juga merupakan kesalahan. Baik, terakhir kita baca, kita latih penyebutan huruf ta. Baik. Ingat tadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu dirubah. Coba, yang pertama, fathah bunyinya adalah ta. Ta. Senyumkan, ta. Sekali lagi, ta. Kasroh, ti. Ti. Dhammah, tu. Tu. Jadi tidak perlu ta, ti, tu. Jangan, ya. Ta, ti, tu. Biasa saja. Kemudian nanti ketika dia sukun akan lebih nampak, ya. Sekali lagi, ta, ti, tu, bat. Itu ya, rubah. Jangan bats, tapi bat. Ya, as-salihat, kasabat, tabbat. Itu bunyi tak itu. Karena makhrajnya, ingat, letakkan di makhrajnya. Kalau dibaca kasabat, lari dari segi makhraj.
Ditakutkan nanti ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas, jadi tatitu, lari makhrajnya. Ya, itu mesti berhati lagi. Baik. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, apa hukumnya? Ikhfa. Maka ta. Baik. Kalau dari segi maratibul ikhfa, dia berada pada tingkatan yang kedua. Maka bagaimana cara membacanya? Ujung lidahnya tempelkan dulu ke gusi bawah. Ketika dengungnya, ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Kultum. Anta. Maka kesalahan yang sering terjadi nanti ditutupnya di pangkal lidah menjadi angta. Atau ditempelkan lidahnya ke langit-langit atas seperti izhar, dibaca anta. Nah, ini kesalahan umum juga. Ya, maka tempelkan dulu ujung lidahnya ke gusi bawah ketika dengungnya. Ya, anta kunta. Tamam? Tanitatna. Itu 2 3. Ya, sama-sama. Tanitatna. 1 2 3. Tamam. Kemudian lagi tak sukunnya minal mutni. Mati tanita. Ya, jadi jangan mati tatitu, tatitu biasa saja. Tapi lebih nampak sifatnya ketika dia sukun. Bat, ya. Tatitu bat. 2 3. Jadi nggak ada lagi yang membaca bat. Nanti kita jumpa dalam ayat, ya. Kalau jumpa dalam ayat bertemu tak sukun, maka jangan diperlebih. Contohnya kalimat ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jangan dibaca tafawut. Nah, itu tidak boleh, ya. Tanitatna. 2 3. Minal mutni. Mati tanita. Oke, baik, cukup pembahasan kita pada pembahasan huruf ta, ya. Dari makhraj sudah, kemudian dari sifat juga sudah, kesalahan umum yang sering terjadi pada ta juga sudah, dan kita latih penyebutannya.